Itu dia. Mungkin kita akan merubah mindset ya, karena kan rata-rata orang ya uang sisa baru ditabung, uang sisa baru Iya, diinvestasi, gitu kan. nggak ada Sedangkan nggak ada sebenarnya, sisa ntar. nah harus awal, betul nggak ya? Oke Setuju, tuh, setuju, berarti Mas harusnya tuh Ega. di awal, jadi disisihkan di awal. Kalau misalnya nanti nungguin sisa nggak ada sisanya, berarti nggak nabung, nggak investasi. Nah itu tuh ya. Setuju banget. Nah, aku mau tanya nih ke Mbak Zaya, Mbak. Ini kan buat para ibu-ibu yang sudah berumah tangga gitu ya, maksudnya wanita yang sudah berumah tangga yang ingin investasi gitu. Baiknya tuh investasi apa sih? Gitu, karena kan balik lagi kebutuhan sebagai menteri keuangan di keluarga kan kebutuhan banyak gitu kan. Udah beda dengan yang single. Nah, baru mau investasi, aku harus pilih investasi apa nih gitu. Itu kira-kira untuk yang paling oke itu buat ibu-ibu muda mungkin yang baru mau investasi itu ke mana sih baiknya? Oke, biasanya kalau aku sih mendefinisikan apa ya, pembagian investasi itu dari tujuan investasinya. Jadi aku bagi biasanya ada jangka pendek, menengah, panjang. Jadi memang agak beda-beda sih. Kebetulan aku sama suami itu suka sama saham untuk jangka yang lumayan pendek atau menengah. Jadi contohnya kayak misalnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Jadi tujuan apa ya, healing gitu, keluarga bertiga sama anakku yang umur 7 tahun gitu. Nah, itu dari sekarang kita mulai investasi di beberapa saham gitu. Kita investasikan di saham misalnya A, B, C, D, E, nanti nilainya bisa bertambah 2 tahun lagi. Let's say kita mau jalan-jalan ke luar negeri, nanti 2 tahun lagi kita akan dapat dari dividen dan capital gain-nya gitu. Nah, tapi itu juga saham kan instrumen yang nggak langsung bisa ujuk-ujuk langsung berinvestasi ya. Jadi kita harus pelajari banyak sih tentang saham. Ada juga investasi aku tuh di jangka yang pendek dan menengah gitu. Salah satunya mungkin di Ori. Nah, ini sekalian mau promo ya, ini sekalian iklan kan sekarang lagi ada Ori 24 ya. Nah, Ya. pemesanan Ori kan bisa lewat Bright, lewat aplikasi kita gitu ya, di BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, ibu-ibu tuh kalau udah terbuka terhadap informasi, jadi pasti tahu kalau Ori ini kan cocok nih buat ibu-ibu berumah tangga yang pengen menikmati hasil investasi jangka lebih agak panjang lah. Kenapa? Karena ini tuh cocok karena kan kepastian hasil investasinya lewat kupon ditransfer tiap bulan dan dia juga aman ya karena terjamin oleh pemerintah dan juga ada potensi kenaikan modal karena dana investasi awal itu kita bisa jual sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih tinggi. Nah, Ori 24 nih sekarang lagi dijual dan bisa dibeli di sbn.bright.co.id. Jadi biasanya aku memisahkan gitu sih investasi sesuai dengan tujuan investasi tujuan rumah tangga gitu. Kayak tadi aku ceritain. Nah, kebetulan emang akhir-akhir ini lagi banyak berinvestasi di saham sama suami karena kita menikmati membagi-baginya gitu loh. Kayak oh yang ini buat sekolah anak, kebetulan anak umur 7 tahun, berarti nanti pada saat SMP kita ada sebagian ditaruh di saham di reksadana untuk nanti anak ini SMP. Jadi kayak gitu sih Mas kalau untuk apa ya gambaran secara generalnya untuk memilih instrumen investasi. Kalau dari aku, mungkin Mbak itu kan sharing aja ya kalau dari sisi aku, mungkin Mbak Friska ada pengalaman juga nih Ya, bisa kalau Mbak share Friska gitu. apa sih? Mungkin pasti rata-rata kan tiap orang tuh beda ya, lebih preferensinya beda-beda gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Friska sendiri, itu yang dipilih itu apa sih? Investasi apa sih? Kalau nanyanya ke aku, mungkin mostly terbesar ya di pasar modal ya, untuk investasi. Walaupun mungkin ada aset alokasi ke bidang properti atau yang lainnya, tapi kalau ditanya saat ini, proporsi terbesar memang di produk-produk pasar modal. Tapi balik lagi, kadang aku sering menanyakan ke circleku atau bahkan teman-temanku sendiri, kita nggak bisa memaksakan kadang ya. Ada orang yang profil risikonya kan yang konservatif. Aduh, aku mau cari yang aman-aman aja deh, kayak deposito atau obligasi kayak gitu juga menurutku boleh-boleh aja gitu. As long as mereka running terus investasinya gitu daripada mandek ya nggak sama sekali investasi ya mending mereka mencoba dari produk-produk yang memang konservatif aja dulu. Aku nggak pernah langsung menyarankan oh langsung coba ini saham atau mungkin yang lainnya, tapi kalau memang mereka nyamannya oh aku mau mulai start dari obligasi dulu, mau mulai start dari deposito dulu, nggak apa-apa, minimal itu udah jadi langkah yang bagus ya daripada Iya. ibu-ibu ini Daripada nggak tidak pada memulai sama investasi. sekali.
makan itu Setuju. selama tidak bodong dan ilegal, nggak apa-apa, cobain dulu gitu. Iya. Mas Ega mau Nah, nambahin sedikit boleh nggak? Sedikit boleh, boleh, iklan boleh. aja dong. Mungkin buat ibu-ibu yang masih pada bingung mau mulai dari mana, sebentar lagi BRI Dana Sekuritas akan ada mode investasi terbaru yang tadi aku sebut. Nah, Jadi nanti itu gampang banget digunakan kayak belanja online. Jadi nanti kalau kita mau beli suatu instrumen investasi akan sangat gampang. Pas buka langsung tinggal buy sell, buy sell. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Bulan ini kita mau launching, yang pasti tuh enak digunakan, keren, stylish, fun, asik lah buat berinvestasi gitu. Dikit nah aja. itu. Makanya daripada penasaran langsung aja di-download ya. Gitu ya, Mbak Zai ya. Ya Di-download dong. aja langsung di BRI Dana Reksa atau Brights ya. Betul. Itu kalian kalau misalnya kepo-kepo mau belajar di situ juga bisa ya, Mbak Bisa ya. bisa banget. Luar Gampang biasa digunakan pokoknya. Sip. Oke. Oke, nah kita sekarang udah ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari @12515km. Kak mau tanya, kalau tadi Mbak Zai juga mention bahwa Bapak punya porsi dalam pengelolaan keuangan atau investasi gitu ya. Gimana sih menurut Mbak Zai dan Mbak Friska pembagian porsi yang tepat, karena takutnya jadi nggak balance atau berat sebelah? Gimana tuh? Ini berdasarkan pengalaman aja ya berarti. Nah ya itu mungkin biar lebih pengalaman itu bisa lebih biasanya. Iya. Gimana? Apa Mbak Friska mau duluan atau aku duluan? Silakan Mbak. Atau gimana? Boleh Mbak Friska dulu Mungkin kali ya. Dari Mbak Friska. Ya, mungkin kalau ngobrolin proporsi, ini kayaknya tiap rumah tangga pasti bakal beda ya. Karena persetujuan nih ya, sampai mufakatnya itu beda-beda. Ya, ada kan yang memang suami yang 100% pendapatannya lempar ke istri ya, kita yang kelola. Ada juga memang yang pembagiannya, oh aku ada kebutuhan tiap bulan segini, nah sisanya lempar semua ke istri kayak gitu. Jadi memang senyamannya berdua diskusi. Kalau aku sih lebih mungkin selama ini kebutuhan suami berapa dalam sebulan, ya udah langsung dipotong di awal segitu untuk suami, sisanya aku yang kelola kayak gitu. Jadi nanti silahkan ya teman-teman diskusikan mana nih baiknya ya, apakah 100% nanti tiap suami butuh apa. Takutnya kalau aku sih kadang males ribet ya, suami butuh apa ntar lagi sibuk, akunya apa-apa minta transfer segala macem, minta tolong dong transfernya ya, daripada ribet gitu udah langsung aku potong aja berapa butuh sebulan. Iya bener juga ya. Kalau aku gitu. kebalikannya Mbak Friska, Mas Ega. Oh gitu. Jadi gitu. iya, karena nggak tahu kenapa ya, aku agak-agak ini ya, agak-agak nggak terlalu senang apa ya megang. Aku kebutuhan aku berapa itu yang dikasih sama suami, kemudian sisanya sebenarnya lebih banyak dia yang mengelola. Tapi memang semuanya lewat musyawarah. Jadi diskus, misalnya kayak suamiku bilang, Bun ini taruh di sini ya, taruh di sini, taruh di sana gitu. Terus kayak belanja mingguan dan lain-lain, ya udah aku tinggal bilang sama suami kayak kebutuhannya ini beliin gitu. Jadi sebenarnya beda sedikit nih, bukan sedikit malah banyak ya, lumayan banyak, karena suami lebih berperan megang semuanya, sementara aku megang uang jajan aku aja gitu. Nah tapi memang kita punya satu Excel yang kita share bareng, jadi setiap bulan tuh seminggu sekali lah, nggak sampai bulanan mah, bahkan seminggu sekali tuh kita evaluasi gitu Excel itu. Jadi ada catatannya, terus kita evaluasi bareng. Nah sekalian quality time, karena kita berdua kan sama-sama kerja, jadi quality time-nya memang ngomongin pengelolaan keuangan gitu sih. The next level banget. Nah, lagi santai aja ngobrolnya pengelolaan keuangan ya. Nah, quality time loh. Adegan dewasanya pengelolaan keuangan. Waduh, luar biasa loh. Ini benar-benar jangka panjang banget ini. Mantap. Ya, Oke. Oh, berarti bener ya. Jadi balik lagi ke kawan raya sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan yang pastinya, karena kan kondisi itu juga tiap orang beda-beda ya. Dan yang pasti juga harus hasil dari musyawarah bareng-bareng. Jangan sampai presidennya mau ke kanan, menteri keuangannya ke kiri. Jadi nggak nyambung ya. Jadi harus diluruskan dalam satu jalan gitu ya, harus ada musyawarah. Yang penting itu ya. Dan yang paling penting lagi adalah semua dilakukan, jangan sampai mandek-mandek tadi, bener ya.
udah komunikasi enggak, mandek pula. Aduh, itu sayang banget ya. Nah, mungkin aku juga mau ngingetin lagi buat kawan raya semua yang masih pada nonton nih ya, masih pada nonton, boleh dong di-follow-follow lagi seluruh media media sosialnya dari Bang Raya ya, mau Instagram, TikTok dan sebagainya. Karena apa? Karena di sana nanti juga kita akan memberikan konten-konten yang edukatif pastinya tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Jadi jangan ragu buat langsung follow aja gitu. Nah Mbak, mungkin ini bentar lagi waktu kita sudah beres nih. Mungkin ada terakhir kali ya, kita akan ngebahas tentang tips dulu kali ya. Nah, tips untuk berinvestasi nih, kalau menurut Kak Friska itu kira-kira ada nggak sih Kak tips yang bisa di-share ke kita untuk lebih bisa bijak untuk mengatur keuangan dan juga mulai berinvestasi untuk para ibu-ibu muda di sini? Kalau untuk ibu-ibu muda di sini, aku sarankan sebelum mulai investasi, pastikan dulu kondisi keuangannya seperti apa. Jadi jangan memaksakan, karena takutnya, oh habis nonton live nih Mbak Zai sama Mbak Frisko langsung semangat menggebu-gebu. Tapi ternyata kondisi keuangannya, aduh ini dana dinginnya belum ada, uang dinginnya nggak ada nih, belum bisa buat mulai, ya jangan dipaksakan. Jadi pastikan kita cek dulu ya, cross check kondisi keuangan kita sejauh mana. Kalau memang ada uang dingin, silahkan langsung coba ya. Mau langsung belajar tadi ke BRI Dana Reksa, atau mau belajar dari Bank Raya ataupun yang lainnya, silahkan ya belajar, baru nanti minimal buka account, terus udah deh mulai investasi dari modal yang kecil dulu. Yang penting step awalnya sebenarnya semudah itu ya Mas Ega. Yang penting ada aksi, jadi Nah nggak itu, cuma ngomong, tapi ada nah aksinya. itu dia yang sulit ya. Bawahnya kayak, Iya. oke, aku punya planning, tapi dilaksanainnya kapan gitu ya? Ya, Aksinya terus nanti-nanti iya gitu. benar. Ada satu poin yang paling penting, ini tips yang paling mujarab. Kalau teman-teman udah aksi ya, itu harus jaga semangatnya dengan apa? Dengan sering-sering nonton yang kayak gini ya, entah itu webinar, IG live ataupun sejenisnya. Biar apa? Biar teman-teman nggak lupa. Oh iya ya, aku nih lagi semangat-semangat investasi nih. Jadi berasa ada temennya gitu ya, dari yang nonton IG live ini ataupun yang lain. Oh ini teman-teman juga lagi pada belajar invest gitu. Karena kalau Nah, semangat gak dijaga, ya udah biasanya lentur lagi, aksinya jadi nihil, lama-lama betul. kendor, udah deh Jangan bye-bye. minder juga ya Mbak ya, bener nggak sih? Iya, Jangan minder karena kan enggak aku nanti paling ini sendiri paling nggak tahu sendiri, enggak mending nggak mau harus iya nggak gitu bener, ya. Nggak boleh minder-minder karena yang namanya kita cari ilmu itu tidak memandang usia ya, kapan aja juga. betul, Malah harus seumur hidup kita harus terus mengupgrade diri kita gitu ya. betul. Nah, kalau dari Mbak Zaya sendiri ada nggak sih Mbak kira-kira apa sih yang harus dilakukan atau tips apa sih buat para ibu-ibu muda di sini nih Buat untuk ibu-ibu ya. mulai berinvestasi? Mungkin tadi udah banyak tuh disinggung sama Mbak Friska ya tips-tipsnya, dan aku setuju banget gitu ya. Mungkin tambahannya ya, ibu-ibu muda kita tuh harus selalu buka diri terhadap informasi gitu ya. Sekarang kan zaman informasi di mana-mana bertebaran. Sosmed jangan digunakan hanya untuk julid dan gosip aja, oke? Nah, Kebetulan itu giliran aku julid juga, nomor satu. nah Akun-akun kan aku juga gosip ya kan, aduh. Nah, aku kan juga seorang ibu-ibu ya. Aku kebetulan follow-follow akun gosip gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi bosan baca-baca gosip, tapi balik lagi, oh iya, banyak juga karena informasi itu terbuka banyak banget gitu ya, secara luas diberitakan di sosmed-sosmed. Jadi jangan hanya digunakan buat gosip-gosip dan lain-lain. Nah, itu mendingan kita banyak baca-baca dan cari tahu. Dan hati-hati karena sekarang kan banyak investasi ilegal juga ya buat ibu-ibu nih, karena ibu-ibu mungkin Nah, megang penghasilan dari bapak-bapak atau penghasilan diri sendiri gitu. Kita harus juga aware gitu ya, apa sih yang menjanjikan keuntungan yang berlebihan, yang nggak masuk akal. Itu kita juga harus tahu dengan cara kita membuka diri terhadap informasi sebanyak-banyaknya. Gitu sih kalau dari aku tipsnya. nah benar banget. Jadi hati-hati ya, karena kan sekarang juga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ya, karena sekarang investasi, banyak investasi bodong gitu ya. Jadi tetaplah harus berhati-hati. Oke, baik. Mungkin dari aku juga cukup sekian. Terima kasih banyak nih. Mungkin ada pesan terakhir nggak nih? Pesan terakhir buat kawan raya di sini dari Mbak Kok Friska atau juga serem banget pesan terakhir. Iya buat ini gitu ya, biar biar semakin semangat nih kita untuk berinvestasi gitu ya. Ada nggak sih Kak kata-kata motivasi? Wih. Mbak Zai dulu mungkin, Mbak Zai.
Apa ya, aduh aku yang terakhir sih mungkin ya terkait tema hari ini gitu ya, terutama pada buat ibu rumah tangga dan ibu-ibu muda atau mungkin perempuan yang belum menikah, yang perannya adalah kita sebut sebagai Menteri Keuangan Keluarga atau pengelola pengeluaran keluarga, penting untuk teredukasi, mengedukasi diri dan juga terbuka terhadap informasi, karena seperti yang tadi aku juga mention bahwa kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga itu bisa tercapai dengan pengelolaan keuangan yang baik. Trust me, Ya. uang tuh bukan sumber kebahagiaan utama, tapi kalau kita tidak bisa mengelola uang, itu bisa menimbulkan masalah untuk rumah tangga kita. Gitu sih kalau dari aku. Betul banget Mbak Zai. Ya, Kalau dari Mbak aku buat semua ibu-ibu di sini ya, namanya kita tuh berumah tangga ya. Tapi selama kita menjadi berumah tangga ya saat itulah juga ya kita belajar terus ngelola uang, terus belajar mengalokasikan untuk investasi. Karena apa? Tujuan investasi kalau udah berkeluarga itu tadi banyak banget. Karena saking banyaknya inilah kita dituntut untuk bisa satset gitu ya, ngelola sedemikian rupa uang yang ada. Maafin ya suara anak saya biasa nih ibu-ibu. lucu banget. Ngelola uang sedemikian rupa biar bisa mencapai semua tadi tujuan-tujuan finansial keluarga kita ke depannya. Jadi semangat ya, sekarang jangan pernah merasa minder atau merasa sendiri diri ini doang nih yang kayaknya nggak pinter gitu. Enggak, banyak sekali saat ini tuh yang sama lah di barisan kita para ibu-ibu ya. Gitu aja Mas Ega. Luar biasa, tepuk tangan dulu